Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini ibu masih menemani kalian belajar secara daring. Walau kita belajar secara daring, ibu harap kalian tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan materi tema 5 tentang cuaca. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini merupakan pertemuan yang terakhir pada tema 5. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, coba kalian persiapkan dulu peralatan belajar kalian. Nah, kalian persiapkan sendiri ya, karena ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang mandiri. Karena hari ini pertemuan terakhir, maka pada pertemuan hari ini kita akan mereview atau mengulas materi yang sudah kita pelajari. Nah, tujuannya agar materi selama tema 5 ini betul-betul dapat kalian pahami. Nah, anak-anak, materi kali ini tujuannya ya, selain review tadi adalah yang pertama, dengan berdiskusi bersama anggota keluarga, diharapkan kalian dapat menyusun informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian, dengan berlatih ya, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan bilangan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim? Pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang keadaan cuaca. Cuaca dapat berubah-ubah setiap saat. Kadang cerah, mendung, bahkan hujan. Kalian juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri cuaca. Bagaimana ya ciri-ciri cuaca cerah? Ya, betul sekali. Cuaca cerah, nah itu ketika keadaan langit berwarna putih. Matahari bersinar dengan terang. Udara terasa hangat dan di langit tampak awan tipis berwarna putih. Cuaca, musim, dan iklim pada dasarnya merupakan polusi udara atau atmosfer di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembaban udara, aliran angin, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian simak dengan baik-baik. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembaban yang berbeda antar suatu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain karena perbedaan lintang bumi. Cuaca diamati dalam hitungan hari. Contoh cuaca misalnya tadi yang sudah ibu sebutkan, cuaca cerah, berawan, dan hujan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim merupakan salah satu pembagian utama tahun. Biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Indonesia merupakan negara tropis. Sehingga Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim diamati dalam hitungan bulan.
Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, jadi sekarang sudah ingat ya tentang cuaca, musim, dan iklim? Sekarang coba kalian susun informasi berikut dengan cara menggunting dan menempel pada kolom yang tepat. Anak-anak, ketika kalian menggunting kertas informasi tersebut, coba kalian perhatikan kertasnya terpotong menjadi beberapa bagian, bukan? Ya, nah jika kita memotong benda menjadi beberapa bagian sama besar, maka kita dapat menuliskan bagian benda tersebut dengan lambang bilangan pecahan. Terus, bagaimana caranya membandingkan bilangan pecahan dari satu benda yang sudah kita bagi sama besar? Nah, jika kita lihat melalui benda langsung atau gambar, kita akan mudah membandingkannya ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Tetapi jika kita membandingkan bilangan pecahan, maka kita perlu memahami terlebih dulu cara membandingkan bilangan pecahan tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan. Ibu memiliki satu buah kue. Kue ini akan ibu bagi menjadi 6 bagian sama besar. Maka satu bagian kue adalah 1/6. Dan jika 3 bagian kue adalah 3/6. Kalian dapat langsung membandingkannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Sudah tentu 3/6 bagian lebih besar. Sehingga kita dapat menulis bahwa 1/6 lebih kecil dari 3/6. Atau dapat kita balik, 3/6 lebih besar dari 1/6. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh berikut agar kalian lebih paham lagi. Nah, anak-anak, jika kita membandingkan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka yang perlu kita bandingkan adalah bilangan pembilangnya. Ya, contohnya seperti ini. 3/2 titik-titik 4/2. Bilangan penyebutnya adalah 2. Di sini ada bilangan pembilang 3 dan bilangan pembilang 4. Maka yang kita bandingkan adalah bilangan pembilangnya 3 dan 4. 3 lebih kecil dari 4. Maka 3/2 lebih kecil dari 4/2. Nah, sudah bisa kalian menentukan mana tanda lebih besar atau lebih kecil? Untuk lebih mudahnya, tanda lebih kecil jika kita beri tanda garis, nah itu akan membentuk huruf K, berarti kecil. Kalau lebih besar, kalau kita beri garis juga, nah di depannya maka akan membentuk huruf B, artinya besar. Mudah bukan? Baik, nah kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. 7/4 dibandingkan dengan 3/4. Sudah bisa kalian membandingkan? Betul ya, 7 lebih besar daripada 3. Maka 7/4 lebih besar daripada 3/4. Terus bagaimana caranya jika pembilangnya yang sama sedangkan penyebutnya berbeda? Nah, jika pembilangnya yang sama, maka yang kita bandingkan adalah penyebutnya. Karena penyebut ada di bawah, maka kebalikannya ya dari
yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi pembilangnya di atas, ya berarti jika di atas yang lebih besar maka lebih besar. Sedangkan sekarang kita sedang mempelajari tentang jika yang pembilangnya sama, maka yang kita bandingkan adalah penyebutnya. Nah, kebalikannya, jika penyebutnya lebih besar maka nilainya lebih kecil. Nah, paham ya anak-anak ya? Contohnya sekarang coba kalian perhatikan. 3/6 titik-titik 3/8. Pembilangnya sama ya, yaitu bilangan 3. Penyebutnya yaitu 6 dan 8. Karena pembilangnya sama maka kita bandingkan penyebutnya. Nah ya, seperti yang ibu bilang tadi, penyebutnya berada di bawah, maka kebalikannya. Jika penyebutnya besar maka hasilnya lebih kecil. 6 lebih kecil dari 8. Maka kita balik. Nah, bahwa 3/6 lebih besar dari 3/8. Nah, ibu, bagaimana jika berbeda pembilang dan penyebutnya? Nah, jika berbeda semuanya maka kita dapat membandingkan dengan cara mengalihkan silang antara penyebut dan pembilang. Setelah itu hasil perkaliannya baru kita bandingkan. Contohnya seperti tadi ya. 2/4 titik-titik 1/5. Nah, kita kalikan 5, kita kalikan 2. Kemudian dihasilkan 10. Bilangan 10 kita simpan di atas angka 2. Kemudian langkah selanjutnya, bilangan 4 kita kalikan dengan bilangan 1. Hasilnya 4. Kita simpan di atas angka 1. Kemudian kita bandingkan, berarti 10 titik-titik 4. 10 lebih besar daripada 4. Jadi 2/4 lebih besar daripada 1/5. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, dengan cara ini kita lebih mudah membandingkan bilangan. Jika kalian masih bingung membandingkan mana bilangan pembilang dan mana bilangan penyebut. Nah, kita lanjutkan ya contohnya lagi. 2/4 titik-titik 1/2. Nah, 2 kalikan 2 hasilnya 4. Kemudian 4 kalikan 1 hasilnya 4. Bagaimana 4 dibandingkan dengan 4? Hasilnya adalah sama. Maka 2/4 sama dengan 1/2 atau 2/4 sama dengan setengah. Begitu juga contoh yang bawahnya. 4/6 titik-titik 2/3. Nah, 3 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 12. Dan 6 kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 12 juga. 12 titik-titik 12. 12 sama dengan 12. Maka 4/6 sama dengan 2/3. Tadi kita sudah mengingat tentang bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jika kalian mendapatkan 1/6 bagian kue, kemudian ibu memberikan lagi bagian kue ibu ke kamu 2/6. Nah, sekarang berapa bagian kue yang kamu miliki sekarang? Betul sekali ya, 3/6. Dari mana 3/6 itu? Nah, kita dapat hitung dengan cara menjumlahkan. Bilangan mana yang harus kita jumlahkan? Nah, bilangan yang harus kita jumlahkan adalah bilangan pembilangnya.
Jadi 1/6 ditambah dengan 2/6 sama dengan, kita tulis 1 ditambah 2/6 sama dengan 1 ditambah 2, 3. Tinggal angka 6-nya kita geser per 6. Oke anak-anak, bagus. Nah, kalian perhatikan lagi contohnya ya. Ada di sini 3/2 ditambah 4/2. Maka yang kita jumlahkan adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan angka 2-nya tinggal kita geser. Nah, contoh lagi 6/5 ditambah 2/5. Maka kita jumlahkan angka 6 ditambah 2 sama dengan 8. Angka 5-nya juga tinggal kita geser. Oke anak-anak, bagaimana? Masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, nah tadi penjumlahan sudah ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut sama? Ya, tentu saja sama seperti penjumlahan. Yang kita kurangkan adalah bilangan pembilangnya saja. Nah, anak-anak, apakah kalian suka bermain puzzle? Ya, nah kita dapat mengurangkan gambar pecahan seperti kita bermain puzzle. Jika kita kurangkan, maka bagian itu yang hilang atau kembali ke warna dasar. Begitu juga jika kita menjumlahkan, hasilnya adalah seperti kita menempel gambar puzzle. Sekarang kalian perhatikan contoh. Ada 9 bagian ya, yang diberi warna adalah 4. Maka nilainya adalah 4/9 ya, bukan 5/9 tapi 4/9 karena yang berwarna yang kita hitung ya. Kemudian ada 9 bagian yang kita warna 2, maka nilainya adalah 2/9. 4/9 dikurangi 2/9, kalian coba perhatikan gambarnya. Kita akan mengurangkan seperti kita bermain puzzle. Mana yang diambil maka itu yang kosong ya. Nah, kita ambil yang bagian ini. Oke, maka sisanya adalah yang ada gambarnya di situ. Paham anak-anak? Baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi contoh selanjutnya ya. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian dan 3 bagian diberi warna. Maka nilainya adalah 3/5. Kemudian ada gambar lingkaran lagi sama dibagi 5. Tapi yang diwarna adalah 2 bagian. Maka nilainya adalah 2/5. Nah, 3/5 dikurangi dengan 2/5. Maka gambar selanjutnya hasilnya adalah 1/5. Kalian perhatikan posisi bagian yang diberi warna ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, materi kita di tema 5 ini sudah selesai. Nah, semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, agar kalian dapat lebih memahami tentang materi di tema 5 ini. Anak-anak, sampai bertemu lagi dengan Ibu di materi tema 6. Tetap semangat, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.